Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Puspitawati dengan NIM 189300085 S1 Akuntansi Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai akuntansi universitas. Akuntansi universitas merupakan suatu proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi universitas yang digunakan untuk penilaian dan pengambilan keputusan terhadap kegiatan universitas. Adapun pengelompokan akuntansi universitas ada dua. Yang pertama, universitas yang dikelola oleh pihak swasta, di mana pelaksanaan akuntansi dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi yang dikembangkan oleh Financial Accounting Standard Board atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Yang kedua, universitas yang dikelola oleh pihak pemerintah, di mana pelaksanaan akuntansi dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi yang dikembangkan oleh Government Accounting Standard Board atau Dewan Standar Akuntansi Pemerintah. Struktur dana di universitas ada 5, yaitu dana lancar, dana pinjaman, dana abadi, dana anuitas dan pensiun, dan yang terakhir dana pembangunan. Dana lancar merupakan dana yang digunakan untuk mengelola kekayaan dalam rangka membiayai kegiatan operasional sehari-hari universitas. Dana pinjaman merupakan dana yang digunakan untuk memberikan pinjaman kepada pegawai universitas atau pihak lain yang terkait dengan universitas. Kemudian dana abadi merupakan dana yang digunakan untuk berinvestasi yang hasilnya nanti akan dimanfaatkan untuk penggunaan jangka pendek. Kemudian dana anuitas dan dana pensiun. Dana ini sama seperti dana pensiun yang dikelola oleh universitas. Sedangkan dana pembangunan adalah dana yang dikumpulkan dengan tujuan penggunaan berupa pembangunan gedung, fasilitas, dan aktiva tetap lainnya. Adapun 3 laporan keuangan yang dibuat oleh universitas. Yang pertama, laporan pendapatan, belanja, dan beban lainnya. Dalam laporan ini memberikan informasi mengenai laba atau rugi suatu universitas dalam kegiatan tersebut atau dalam kegiatan tertentu yang dilaksanakan dalam satu periode. Kemudian yang kedua, laporan perubahan dana, di mana dalam laporan tersebut berisi informasi mengenai perubahan modal yang ada dalam universitas. Dan yang terakhir adalah laporan kombinasi yang merupakan gabungan dari laporan pendapatan, belanja, dan beban lainnya serta laporan perubahan saldo dana. Dana lancar tidak terikat. Dana ini digunakan untuk mencatat dana yang dapat dibelanjakan untuk menjalankan aktivitas utama dari universitas dan penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Adapun format ayat jurnal dana lancar tidak terikat, yaitu anggaran pendapatan berada di sisi debit dan estimasi belanja serta saldo dana berada di sisi kredit. Pendapatan dan belanja terdiri dari 3, yaitu yang pertama remisi uang kuliah dan piutang tak tertagih, selanjutnya pengembalian uang sekolah, dan yang terakhir adalah sesi perkuliahan yang berlangsung pada 2 periode. Transfer dan penyisian dana ada 3. Yang pertama, transfer wajib merupakan transfer dari dana lancar ke dana lainnya untuk memenuhi ketentuan dari pihak eksternal dalam suatu perjanjian. Kemudian yang kedua, transfer tidak wajib merupakan transfer serupa namun ditentukan sendiri oleh pihak universitas untuk berbagai tujuan. Sedangkan penyisian dana merupakan manajemen universitas yang
menyisihkan uang dalam dana lancar tidak terikat untuk tujuan tertentu di masa depan. Selanjutnya adalah investasi. Investasi dilaporkan pada nilai wajar dalam neraca suatu institusi publik. Pendapatan investasi termasuk perubahan dalam nilai wajar sebagai pendapatan dalam laporan yang sesuai. Untuk sumbangan ada dua, yaitu sumbangan yang mengikat merupakan sumbangan yang diterima dan dicatat dalam dana lancar terikat dan dibelanjakan sesuai batasnya. Yang kedua, sumbangan tidak terikat merupakan sumbangan yang dicatat dalam dana lancar tidak terikat dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan universitas yang telah ditentukan. Depresiasi merupakan penyusutan yang harus dilakukan atau dilaporkan sebagai belanja dalam dana yang menggunakan aktiva selama periode berjalan. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf.